Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Perkenalkan, Ibu adalah guru mata pelajaran PPKN di SMP Negeri 4 Kota Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, di Provinsi Sumatera Barat. Apakah kalian siap belajar dengan Ibu hari ini? Yuk kita mulai! Adapun materi yang akan kita bahas adalah bab 3 di kelas 9 mengenai Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pada pertemuan kedua ini, yang akan kita bahas adalah mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Materi ajar yang pertama yaitu bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kedua, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, perbandingan demokrasi Pancasila, liberal, dan sosialis. Kita awali dengan bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Sesuai dengan yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dan dipertegas dengan kedaulatan hukum. Di mana kita bisa mengetahui hal tersebut? Hal tersebut bisa kita ketahui pada landasan hukum yang ada pada negara kita, yaitu yang pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, di mana kata-katanya adalah maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dari hal tersebut, kita bisa memahami bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada kalimat ini kita juga bisa memahami bahwa Indonesia menganut kedaulatan rakyat juga kedaulatan hukum. Selanjutnya, yang ketiga, Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Pada kalimat ini, kita bisa memahami bahwa Indonesia dalam pasal ini dipertegas yaitu sebagai negara yang menganut teori kedaulatan hukum. Dan yang terakhir, pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka bisa kita simpulkan pada pasal ini, yaitu kita sebagai Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dengan kata-kata segala warga negara dan teori kedaulatan hukum yaitu kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya lagi kita masuk kepada prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang pertama yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Maksudnya di sini adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh wakil rakyat. Dan negara dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Selanjutnya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Makna dari kata tersebut adalah rakyat
merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian rakyat tersebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaan kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya di sini adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Nomor 4, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Maksudnya adalah karena DPR merupakan lembaga negara yang sejajar dengan Presiden, sehingga Presiden tidak dapat membubarkan. Nomor 5, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Makna di sini adalah Presiden merupakan pelaksana pemerintahan tertinggi di Indonesia. Hal ini tercantum pada pasal 4 ayat 1. Dan karena Presiden sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan, maka beliau perlu pendampingan dari para menteri untuk membantu dalam tugas pemerintahan, sehingga Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Dan yang terakhir adalah MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Maknanya adalah menurut ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, di mana atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat, usulan pemberhentian ini disampaikan DPR melalui MPR apabila Presiden atau wakil terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham kan? Bagaimana bentuk kedaulatan negara Indonesia dan prinsip dari kedaulatan negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law. Yang pertama adalah perlindungan konstitusional. Artinya di sini bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu mendapatkan perlindungan hukum yang sama yang diberikan oleh negara. Yang kedua, badan kehakiman yang tidak memihak. Di sini sudah jelas karena tercantum dalam Pancasila pada sila kelima mengenai keadilan. Artinya adalah bahwa badan-badan yang memegang kekuasaan untuk mengadili sebaiknya melakukan peradilan atau pengadilan atau mengadili setiap orang tanpa memihak atau tidak melakukan kegiatan nepotisme. Dan bebas itu artinya badan-badan tersebut mengadili dengan seadil-adilnya tanpa ada nepotisme juga. Yang ketiga yaitu pemilihan umum yang bebas. Artinya di sini bahwa semua warga negara, semua orang Indonesia itu bebas untuk memilih calon yang ia pilih tanpa ada paksaan dari orang lain. Yang keempat yaitu kebebasan dalam menyatakan pendapat. Di sini maksudnya adalah kita sebagai warga negara itu memiliki hak untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya yang dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang nomor 5,
yaitu kebebasan berorganisasi dan beroposisi. Artinya di sini adalah hak azazi setiap orang, warga negara, untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan berorganisasi ini diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat 3. Dengan catatan, kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Sementara, mengapa disebut dengan kebebasan beroposisi? Artinya adalah kita bisa loh untuk bebas mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah sekarang. Dan yang terakhir yaitu adalah pendidikan kewarganegaraan. Mungkin kalian bingung, kenapa mata pelajaran ini masuk ke dalam rule of law ya? Jawabannya, karena di dalam mata pelajaran PPKN itu mempelajari tentang kewarganegaraan yang di dalamnya terdapat hukum, norma, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Dan seperti yang kita tahu, sistem pemerintahan di Indonesia adalah demokrasi. Jadi, hubungan dari hal tersebut adalah bahwa mata pelajaran kita ini mempelajari semua tentang sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Karena itulah PPKN ini disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang kewarganegaraan Indonesia. Sekarang, coba kalian amati gambar tersebut. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Benar, ini adalah proses pemilihan umum di TPS. Sekarang kita masuk kepada azas-azas dari pemilu, yaitu yang pertama langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang pertama yaitu secara langsung. Artinya di sini adalah kita sebagai warga negara berhak memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani kita. Yang kedua yaitu umum. Di sini maksudnya adalah semua warga negara yang sesuai dengan syarat berhak memilih dalam pemilihan umum. Lalu bebas, artinya adalah semua warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan. Lanjut lagi, rahasia, yaitu pemilih dapat menentukan pilihannya sehingga dapat dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun. Lalu jujur, yaitu penyelenggara pemilu, aparat, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, semua harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir yaitu adil. Artinya adalah dijamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang pertama adalah langsung. Maksudnya yaitu sistem untuk pemilihan pemegang jabatan politik di mana pemilih secara langsung memberikan suaranya untuk suatu kandidat, pasangan calon, atau partai politik yang mereka inginkan agar mereka tersebut dapat terpilih. Sementara yang dimaksud dengan pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat. Dan pembahasan materi kita yang terakhir yaitu perbandingan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal, dan demokrasi sosialis. Kita mulai lihat yang pertama, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia. Demokrasi liberal itu merupakan demokrasi yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada. Sementara demokrasi sosialis
Itu adalah demokrasi yang dilaksanakan oleh negara Inggris, Norwegia, Denmark, Swedia, Belanda, Belgia, dan Australia. Kita lihat perbandingannya. Yang pertama, pada demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Sementara pada demokrasi liberal, demokrasi ini memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Dan pada demokrasi sosialis, demokrasi ini tidak mengenal agama karena mereka tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang selanjutnya, pada demokrasi Pancasila, keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pada demokrasi liberal, keputusan diambil dengan suara yang terbanyak. Sedangkan pada demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Selanjutnya, pada demokrasi Pancasila, lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Pada demokrasi liberal, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau private enterprise. Sedangkan pada demokrasi sosialis, lebih mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, pada demokrasi Pancasila, tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Sementara pada demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Sedangkan pada demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan semuanya. Dari sini kalian sudah paham kan mengapa demokrasi Pancasila lebih unggul daripada demokrasi liberal dan sosialis. Demikianlah pembahasan dari materi kita di bab 3 pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi ini bisa membuat kalian dan ibu semakin mencintai negara Indonesia, dan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.